Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat datang di webinar hari ini yang akan membahas tentang basic command di Linux. Perkenalkan, saya Auliana Suha yang hari ini akan menjelaskan dan memperkenalkan perintah-perintah dasar yang sering digunakan di Linux. Yang akan kita bahas beberapa topik dasar, mulai dari pengenalan Linux, kategori perintah utama, penggunaan operator yang akan digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah dalam Linux. Setelah itu kita juga akan ada sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengenalan Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang populer di kalangan pengembangan, administrator sistem, dan pengguna yang menginginkan fleksibilitas serta kontrol lebih terhadap komputernya. Linux sendiri sering digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi, hingga server dan bahkan superkomputer. Kemudian, mengapa penting sih kita belajar perintah dari Linux? Karena Linux sendiri itu terkenal karena keamanannya, efisiensinya, dan sifatnya yang open source. Di banyak pekerjaan teknis, pemahaman dasar tentang Linux sangat membantu, terutama karena perintah dasar Linux bisa mempermudah berbagai tugas. Selanjutnya yaitu struktur perintah di Linux. Biasanya komen di Linux itu memiliki struktur yang seperti ini, yaitu adanya komen, option, dan argumen. Komen di sini adalah perintah yang ingin kita jalankan, seperti atau kita akan melihat isi file atau membuat suatu direktori. Dan option adalah pilihan tambahan untuk mengubah perilaku perintah. Contohnya, jika kita ingin melihat suatu file hanya di baris kelima, itu bisa ditambahi option. Yang terakhir adalah argumen. Argumen sendiri itu adalah data atau input yang akan diproses oleh perintah. Selanjutnya yaitu perintah navigasi dan manajemen direktori. Yang pertama yaitu PWD, yang fungsinya untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Dan yang kedua yaitu CD. CD merupakan mengganti direktori yang aktif saat ini. Dan yang terakhir adalah LS. LS itu digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori. Dan saya akan mendemokannya bagian perintah dasar dari Linux. Di sini kita bisa lihat, jika kita ingin melihat direktori kita pada saat ini, itu kita sedang di root. Namun, jika kita ingin pindah ke dalam suatu direktori, maka jika kita mengecek dalam perintah pwd, akan menampilkan di mana kita sekarang. Selanjutnya kita akan kembali ke materi.
Selanjutnya yaitu perintah manajemen file dan direktori. Yang pertama yaitu touch nama file. Touch sendiri itu digunakan untuk membuat suatu file kosong. Dan yang kedua itu adalah mkdir yang gunanya untuk membuat direktori baru. Yang ketiga adalah cp. cp merupakan suatu perintah yang digunakan untuk mengcopy suatu file dari direktori ke direktori lain, atau bahkan bisa dari server ke server lain. Tetapi kalau ingin memindahkan suatu file dari suatu server ke server lain itu menggunakan perintah scp. Yang keempat yaitu move atau mv. mv sendiri itu bisa digunakan yang pertama sebagai mengcopy suatu file, dan juga move itu sendiri bisa digunakan kita untuk mengubah nama suatu file. Yang kelima yaitu rm atau remove. Remove di sini suatu komen yang gunanya untuk menghapus suatu file atau direktori. Tetapi jika kita ingin menghapus direktori, kita perlu menambahkan option pada rm yaitu -r. Dan yang keenam adalah cat. Cat itu sendiri untuk menampilkan isi dari sebuah file. Sekarang kita akan mencobanya langsung di dalam Linux itu sendiri. Yang pertama kita mencoba membuat suatu file baru yang bernama linux.txt. Dan jika kita lihat sudah ada file bernama linux.txt. Yang kedua yaitu kita akan membuat direktori baru yang berada di dalam direktori Auliana Suha ini. Nah, jika kita lihat di dalam suatu direktori Auliana Suha terdapat direktori lain yang bernama 1. Jika kita ingin menghapus suatu direktori namun menggunakan perintah rm, maka tidak bisa, karena untuk menghapus suatu direktori itu sendiri harus menggunakan option -r agar bisa menghapus direktori itu. Dan terlihat bahwa direktori 1 sudah berhasil dihapus. Sekarang kita akan mengcopy linux.txt itu ke dalam direktori yang baru. Dan jika kita melihat isi dari suatu direktori 1 itu ada file linux.txt. Dan yang keempat itu kita menggunakan perintah move untuk merename file yang bernama linux.txt tersebut.
Nah, terlihat bahwa nama file Linux yang dulunya linux.txt sekarang menjadi baru.i. Dan yang keenam yaitu kita menggunakan perintah cat untuk menampilkan isi dari sebuah file. Kita mencoba melihat isi dari file apps.py. Terlihat bahwa ini merupakan isi dari file apps.py. Kemudian, jika saya ingin hanya melihat 5 baris pertama dari apps.py, yaitu kita bisa menggunakan perintah head. Nah, maka command line akan menampilkan hanya 5 baris pertama dari isi apps.py. Dan jika saya ingin melihat 5 baris pertama yang dari akhir, kita bisa menggunakan perintah tail dan menambahkan option min n untuk terlihat bahwa command line hanya menampilkan 5 baris akhir dari apps.py. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas perintah manajemen sistem dan proses. Yang pertama yaitu psaux atau proses status, yang gunanya menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu top, yang gunanya menampilkan proses yang sedang berjalan secara interaktif. Dan yang ketiga adalah kill. Kill merupakan suatu komen yang gunanya untuk menghentikan proses berjalan berdasarkan proses ID-nya. Selanjutnya kita akan mencobanya di dalam Linux itu sendiri. Yang pertama itu kita akan mencoba komen proses status yang akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan saat ini. Dan di sini terlihat bahwa inilah proses yang sedang berjalan. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas komen top. Top yang ini gunanya untuk menampilkan proses yang sudah berjalan yang secara interaktif. Nah, terlihat di sini bahwa sangat lengkap hingga proses ID yang sedang berjalan apa, usernya. Dan yang terakhir yaitu kita akan menggunakan command kill untuk menghentikan proses berdasarkan PID. Kita akan melihat proses yang berjalan pada port 5000. Dilihat bahwa tidak ada proses yang sedang berjalan di port 5000. Kita akan mengkill proses yang ini. Kill to
Dan jika kita melihat lagi proses yang sedang berjalan, nah tidak ada proses yang tadi kita kill. Selanjutnya kita akan ke materinya, yaitu operator di Linux. Operator di Linux itu sendiri gunanya untuk yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa perintah dalam satu baris dengan mengontrol urutan eksekusi atau mengarahkan input atau output antar perintah. Yang pertama yaitu semikolom atau pemisah perintah. Yang kedua yaitu and, yang keempat yaitu pipe, dan yang ketiga itu or. Untuk semikolom ini gunanya menjalankan beberapa perintah secara berurutan. Dan and itu untuk menjalankan kedua perintah hanya jika pertama berhasil. Hanya jika perintah pertama itu berhasil. Yang ketiga yaitu or. Or itu sendiri menjalankan perintah kedua hanya jika perintah yang pertama gagal. Dan yang keempat yaitu pipe. Pipe ini sendiri mengarahkan output dari perintah pertama sebagai input untuk perintah kedua. Sekarang kita akan mencoba operator di Linux. Sekarang kita akan mencoba operator semikolom. Kita akan membuat folder baru di dalam Auliana Suha. Dan kita akan langsung pindah ke direktori tersebut menggunakan semikolom. Dan akan membuat file yang bernama app.txt dalam direktori 2. Nah, sekarang kita sudah masuk di direktori 2 dan kita melihat apakah ada app.vy. Dan ternyata ada. Selanjutnya kita akan mencoba operator yang bernama n. N itu untuk menjalankan perintah kedua hanya jika perintah yang pertama berhasil. Contohnya, kita akan membuat kita akan masuk ke direktori 2 dan langsung apa yang tidak and
Dan sekarang kita sedang berada di direktori 3. Selanjutnya kita akan mencoba perintah OR. Perintah OR itu sendiri yang gunanya untuk menjalankan perintah kedua, hanya jika perintah yang pertama gagal. Sekarang kita coba pindah ke 4, sedangkan 4 sendiri tidak ada. Dan nantinya akan menampilkan pesan yang berisi direktori tidak ditemukan. Nah, terlihat bahwa komen OR ini menjalankan perintah kedua hanya jika perintah yang pertama itu gagal. Kalau kita coba Nah, yang ini membuktikan bahwa pada perintah pertama itu berhasil dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kita akan menggunakan comment people yang akan mengarahkan output dari perintah pertama sebagai input untuk perintah kedua. Kita ingin melihat isi dari direktori Auliana Suha dan kita akan melihat ada apa aja tag file .txt yang ada di direktori ini. Terlihat bahwa dalam direktori Auliana Suha hanya terdapat satu file txt yang bernama baru.txt. Dan jika kita ingin mencari file yang berformat .png, nah, terlihat bahwa ada 3 file yang berformat .py di dalam direktori Auliana Suha. Kita akan kembali ke materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silahkan melalui chat atau on mic.
Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mahardika Arya. Pertanyaannya yaitu, mengapa penguasaan command line masih penting di Linux sementara banyak distribusi yang menawarkan antarmuka grafis? Mengingat distribusi Linux modern sering menyediakan GUI atau antarmuka penggunaan grafis, command line di Linux tetap penting karena menawarkan kontrol, otomatisasi, dan fleksibilitas yang lebih besar. Banyak tugas, terutama dalam bidang administrasi sistem, dengan penggunaan CLI lebih cepat dan lebih efisien jika dilakukan melalui terminal atau CLI. Selain itu, perintah, skrip, dan manajemen server jarak jauh tentunya hanya dapat diakses melalui command line. Apakah pertanyaan saya sudah cukup, Mahardika Arya? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hairunisa Junaidi. Apa saja resiko potensial dari penggunaan RM dan bagaimana cara mengatasinya? Risiko terbesar dengan RM adalah penghapusan file penting yang dilakukan secara tidak sengaja, terutama jika menggunakan option seperti min-R. R itu sendiri yaitu rekursif dan min-F. Min-F itu sendiri artinya paksa. Untuk mengurangi resiko ini, pengguna dapat menggunakan option min-I untuk penghapusan interaktif yang meminta konfirmasi sebelum penghapusan di setiap file. Serta coba lakukan pencadangan secara rutin untuk menghindari penggunaan RM dengan karakter di direktori penting. Apakah pertanyaan sudah jelas, Hairunisa Junaidi? Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah join dan bergabung dalam webinar ini. Saya harap materi tentang perintah dasar Linux ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.